Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Ayu dari kelas 1 B3 Fakultas Hukum. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Arif Sulimana dengan NIM A1 K1 K3 001. Nah, di sini kami akan menampilkan video pengenalan alat-alat ukur listrik digital. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa sih definisi pengenalan alat-alat ukur listrik digital dan fungsinya, serta kami akan menampilkan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang berada pada alat-alat ukur listrik digital tersebut. Definisi dari alat ukur listrik adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran listrik yang berupa hambatan, beda potensial, arus listrik, daya listrik, dan lain sebagainya. Nah, alat ukur listrik ini terdapat dua jenis, ada alat ukur analog dan ada alat ukur digital. Sekarang kami akan memasuki tentang jenis-jenis alat ukur listrik digital. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hall berfungsi untuk menjeda hasil pengukuran. Zero berfungsi untuk memilih skala suhu yang sesuai kebutuhan dan untuk kalibrasi alat. Record berfungsi untuk merekam hasil pengukuran. Recall berfungsi untuk mengembalikan hasil pengukuran yang disimpan. Berfungsi untuk menaikkan tegangan. Adapter berfungsi untuk mengurangi kebutuhan baterai. Berfungsi untuk menurunkan hasil pengukuran. Set berfungsi untuk menentukan pengaturan, mengkalibrasi, dan mengatur batasan dan navigasi menu. Tombol on/off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Berfungsi untuk mengatur berbagai parameter yang berkaitan dengan listrik dan elektronik dalam dua jenis arus yang berbeda. Skala pemutar berfungsi sebagai untuk memilih satuan yang akan diukur. Berfungsi sebagai sumber masukan positif dan negatif untuk kapasitor. CBE, CRE berfungsi untuk mengetahui tipe transistor NPN dan PNP. Terminal positif dan negatif berfungsi sebagai sumber masukan muatan positif dan negatif. Berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran tegangan, hambatan, dan frekuensi. Berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran arus. COM berfungsi sebagai terminal common yang menghubungkan probe negatif. Berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran kuat arus. Alat ukur kedua yaitu multimeter digital CD 800A. Yang berfungsi untuk mengukur arus listrik, frekuensi. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Select berfungsi untuk memilih unit pengukuran. Rentang pengukuran yang akan dilakukan. Berfungsi untuk mengukur dioda dan transistor dalam mode uji coba dioda. Berfungsi untuk mematikan multimeter secara otomatis. Berfungsi untuk mengukur tegangan. Berfungsi untuk memilih satuan yang akan diukur. Berfungsi untuk menjeda hasil pengukuran. Berfungsi untuk mengukur hambatan. Berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran kuat arus. Berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran frekuensi.
merupakan kabel probe multimeter berwarna hitam yang mengidentifikasikan posisi negatif. Merupakan kabel probe multimeter berwarna merah yang mengidentifikasikan posisi positif. Nah, ini merupakan alat ketiga yang memiliki nama digital True RMS multimeter yang berfungsi untuk mengukur hambatan, arus listrik, tegangan, kapasitansi, dan untuk menguji dioda. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hertz berfungsi untuk mengukur frekuensi. Range berfungsi untuk memilih rentang pengukuran. Min atau max berfungsi untuk melihat nilai minimum dan maksimum. All berfungsi untuk mengubah nilai yang telah diukur. Tombol on off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Skala pemutar berfungsi untuk memilih satuan yang diukur. Ohm berfungsi untuk sinyal common yang menimbulkan probe negatif. Berfungsi sebagai masukan pada pengukuran tegangan dan hambatan. Ampere berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran. Nah, ini alat keempat, digital kapasitansimeter yang berfungsi untuk mengukur kapasitansi. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Zero ADC untuk mengkalibrasi angka pada layar display. Skala pemutar berfungsi untuk memilih batas ukur dan mematikan alat. Input positif berfungsi sebagai sumber masukan positif. Input negatif berfungsi sebagai sumber masukan negatif. Nah, ini alat kelima yaitu digital sound level meter SL4022. Nah, yang berfungsi untuk mengukur intensitas bunyi. Sensor berfungsi untuk mendeteksi suara bising yang diukur. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hold berfungsi untuk menghentikan angka-angka yang berubah pada layar. Reset berfungsi untuk mengembalikan atau mengatur ulang alat ke kondisi awal. Time wasting berfungsi untuk mempercepat dan memperlambat suara. Range berfungsi sebagai pilihan rentang atau batasan pengukuran. Power berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Frekuensi weighting berfungsi untuk mencerminkan respon pendengaran manusia yang rendah hingga menengah dan untuk suara intensitas tinggi. Nah, ini alat keenam yaitu digital sound level meter SL4112 yang berfungsi untuk mengukur intensitas bunyi. Sensor berfungsi untuk mendeteksi suara bising yang diukur. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hold berfungsi untuk menghentikan angka-angka yang berubah pada layar. Max atau min berfungsi untuk melihat nilai maksimum dan minimum. Power berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Mode longer berfungsi untuk menyimpan data pengukuran. Derajat Celcius atau derajat Fahrenheit berfungsi untuk menyesuaikan satuan dalam pengukuran. Setting berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan satuan pengukuran. Unit berfungsi sebagai untuk memilih satuan yang paling relevan dengan kebutuhan. Nah, ini alat ketujuh yaitu digital sound level meter RS232 yang berfungsi untuk mengukur intensitas bunyi. Sensor berfungsi untuk mendeteksi suara bising yang diukur. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hold berfungsi untuk menghentikan angka-angka yang berubah pada layar. Max atau min berfungsi untuk melihat nilai maksimum dan minimum. Power berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Max hold berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi. Fast atau slow berfungsi untuk memilih jenis kebisingan yang akan diukur. Range berfungsi sebagai pilihan rentang atau batasan pengukuran.
Nah, ini alat ke-8 yaitu wattmeter yang berfungsi untuk mengukur watt listrik. Layar display untuk menampilkan hasil pengukuran. Watt zero untuk mengkalibrasi pada alat. Switch selector untuk memilih besaran yang ingin diukur dengan batas yang telah ditentukan dan tertera di sebelah simbol. Power source yang terdiri dari 10 ampere dan watt untuk memasukkan kabel power sumber. Load yang terdiri dari count dan volt sebagai masukan kabel beban. Nah, ini alat ke-9 yaitu manometer digital yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Sensor untuk mendeteksi tekanan udara yang akan diukur. Layar LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Power untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat ukur. Hole untuk menjeda hasil ukur. Zero untuk menolkan kembali hasil pengukuran pada layar LCD. Maksimum atau minimum untuk menampilkan nilai terbesar atau terkecil dari hasil pengukuran. Tombol unit untuk menampilkan beberapa pilihan menu pada layar LCD. Ke-10 tentang digital infrared thermometer. Nah, ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur temperatur tanpa kontak langsung. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Backlight button berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu latar pada layar alat ukur tersebut. Mode save berfungsi untuk menyimpan data pengukuran suhu yang telah dilakukan. Berfungsi untuk mengubah satuan suhu yang ditampilkan. Laser button berfungsi sebagai penunjuk target yang akan diukur suhunya. Tombol deteksi berfungsi untuk memulai proses deteksi atau pengukuran. Sensor berfungsi untuk mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek yang sedang diukur. Nah, ini ke-11. Ini digital infrared thermometer KW06559. Nah, ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur temperatur tanpa kontak langsung. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Berfungsi untuk menerangkan layar display. Berfungsi untuk meredupkan cahaya pada layar display. Mode berfungsi untuk mengubah cara alat beroperasi. Tombol deteksi berfungsi untuk memulai proses deteksi atau pengukuran. Sensor berfungsi untuk mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek yang sedang diukur. Ke-12 yaitu digital light meter TA8130. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Rec berfungsi untuk mengembalikan atau melihat ulang hasil pengukuran. Range berfungsi sebagai pilihan tentang atau besaran pengukuran. Mode berfungsi untuk menyesuaikan cara alat bekerja. Max berfungsi untuk melihat nilai maksimum. Hold berfungsi untuk menjeda hasil pengukuran. On-off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jumlah cahaya yang mengenai permukaan. Ke-13 yaitu digital light meter LX1102. Nah, ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Max atau min berfungsi untuk melihat nilai maksimum dan minimum. Hold berfungsi untuk menjeda hasil pengukuran. Power berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat.
Range berfungsi sebagai pilihan rentang atau besaran pengukuran. Lux atau FC berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux atau foot candle. Zero berfungsi untuk mengkalibrasi alat. Alat yang batas yaitu digital Teslameter atau MF Field Tester. Alat ini berfungsi sebagai mengukur intensitas medan radiasi elektromagnetik. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Tombol on/off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Range berfungsi sebagai pilihan rentang atau batas pengukuran. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur kekuatan medan magnet. Ke-15 Digital Conductivity Meter CO150. Alat ini berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada suatu bahan. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Mode berfungsi untuk memilih mode pengukuran yang berbeda sesuai kebutuhan. Cal berfungsi untuk mengkalibrasi alat. Badan setup berfungsi untuk mengatur konfigurasi alat. Print berfungsi untuk mencetak hasil pengukuran secara langsung. Yes Log View digunakan untuk mengonfirmasi pilihan atau pengaturan yang dipilih di layar. Log berfungsi untuk menyimpan hasil pengukuran. Log CLR berfungsi untuk menghapus data log yang telah disimpan. Tombol power berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan alat. Ke-16 Alat Digital Conductivity Meter CD4306. Alat ini berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada suatu bahan. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Hold berfungsi untuk mencetak hasil pengukuran. Off berfungsi untuk mematikan alat. On berfungsi untuk menghidupkan alat. 200 mikrodetik berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada rentang maksimum 200 mikrodetik per sentimeter. 2 ms berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada rentang maksimum 2 ms per sentimeter. 200 ms berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada rentang waktu 200 ms per sentimeter. 20 ms berfungsi untuk mengukur konduktivitas pada rentang maksimum 20 ms per sentimeter. Kepala penjepit berfungsi untuk menjepit kabel atau konduktor. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Tombol pembuka penjepit berfungsi untuk membuka kepala penjepit. Skala pemutar berfungsi untuk memilih satuan yang akan diukur dan untuk menghidupkan atau mematikan alat. Volt berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran tegangan. COM berfungsi sebagai terminal common yang menghubungkan probe negatif. KM berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran hambatan. Layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Berfungsi untuk mengetahui IP transistor NPN dan PNP. Hold berfungsi untuk menjeda hasil pengukuran. Tombol on/off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Skala pemutar berfungsi untuk memilih satuan yang akan diukur.
berfungsi sebagai sumber masukan pada pengukuran tegangan, hambatan, dan arus. COM berfungsi sebagai terminal common yang menghubungkan prob negatif. 10 ampere berfungsi sebagai sumber masukan pengukuran arus. Ke-19 yaitu Global Positioning System atau GPS. Alat ini berfungsi untuk menentukan posisi di permukaan bumi.